Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Nusa Kristi dengan NIM G0024 017 dari kelompok A8 yang saya menjelaskan melakukan praktikum anatomi yang kedua tentang jantung atau core. Nah, kalau kita bahas tentang jantung, kita bahas dulu tentang perikardium atau pelapis dari jantung. Nah, perikardium sendiri itu dia ada dua ya, ada fibrosum dan juga perikardium serosum. Bedanya di mana? Bedanya adalah di komponen jaringannya. Nah, kalau perikardium fibrosum, karena dia tersusun dari jaringan fibros atau jaringan padat, berarti dia tidak terlalu begitu elastis. Oleh karena itu, fungsinya adalah untuk menjaga supaya jantung itu tetap stay pada posisinya dan dia gak ekspansi berlebihan gitu jantungnya. Sementara untuk perikardium serosum, dia akan menghasilkan serus gitu, atau menghasilkan sebuah serum, nanti akan menempati oleh kavitas perikardium. Nah, perikardium serosum sendiri terdiri dari dua lamina atau lapisan gitu ya, ada lamina parietalis dan juga lamina visceralis. Nah, si lamina parietalis dan juga visceralis tersebut aslinya tuh berasal dari sebuah lapisan yang sama, tapi dia mengalami penekukan atau refleksi membentuk refleksi kuldesak. Nah, ruangan yang terbentuk dari refleksi tersebut itu namanya adalah sinus perikardium. Ada dua, ada transverse dan ada oblik. Bedanya di mana? Kalau oblik itu dia intinya dia itu pelebaran yang untuk menampung dari darah yang menuju jantung. Jadi dari vena-vena, ada vena cava superior, inferior, dan vena-vena pulmonalis gitu. Tapi kalau misalnya sinus transverse, dia ya sesuai namanya, dia fungsinya buat komunikasi secara transverse antara ruang jantung kanan dan juga ruang jantung kiri. Terus dia juga ada tempat untuk pembuluh darah keluar dari jantung. Jadi ada aorta dan truncus pulmonalis. Oke, kita lanjut. Kayak buat inervasi dari perikardium sendiri. Jadi inervasi dari perikardium itu dibagi jadi dua. Ada yang buat perikardium serosum dan lamina parietalis perikardium. Ada perikardium fibrosum dan lamina parietalis perikardium serosum itu menggunakan nervus nervus phrenicus. Dia lebih luar ya. Sementara untuk yang lebih profunda, dia oleh nervus vagus, dia akan menginervasi daripada lamina visceralis perikardium serosum. Lalu buat vaskularisasinya gimana? Buat vaskularisasinya ya udah sesuai namanya, dia menggunakan arteri dan vena perikardioplenica. Terus juga ada arteri plenica superior, ada musculus plenica, plenica inferior, arteri bronchiales, dan arteri esophageales. Oke. Ini adalah jantung dari segi posterior. Kita bisa lihat ini ada atrium sinistrum, ada ventriculus sinister, atrium dextrum, dan ventriculus dextrum. Ini ada vena cava superior, vena cava inferior, vena pulmonalis, ada truncus pulmonalis, aorta, dan ini ada sinus coronarius. Sinus coronarius ini letaknya di posterior. Dia isinya apa? Ada arteri corona dextra sinistra, ada vena cardiaca mana, parva media, vena oblik, atria sinistra, vena posterior, ventriculus sinistra. Oke, next. Terus kalau misalnya kita bicara mengenai struktur eksternal jantung, kita bicara juga mengenai rangka atau skeleton cordisnya. Nah, skeleton cordis jantung itu dia ada tiga ya, ada annulus fibrosum, ada annulus fibrosus, ada trigonum fibrosum, dan ada septum membranaceum yang terbagi jadi septum interventriculare, septum atrioventriculare, dan interatriale. Trigonum fibrosum intinya dia adalah struktur dari skeleton cordis yang bentuk seperti segitiga. Nah, dia bakal menghubungin antara valva aorta yang ini dengan valva atrioventricularis dextra membentuk trigonum fibrosum yang ini yang sinistra, berarti membentuk trigonum fibrosum yang sinistra. Begitupun dengan yang trigonum fibrosum dextra, dia akan terbentuk dari valva aorta dengan valva atrioventricularis yang dextra. Oke. Nah, trigonum fibrosum ini dia punya lubang akan dilalui oleh bundle of His atau fasciculus atrioventricularis gitu. Itu fungsinya hubungan dengan sistem produksi jantung. Lanjut ke annulus fibrosus. Nah, annulus fibrosus ini cincinnya. Karena ada cincinnya berarti dia ada 4, karena ini ada 4 ostium. Yang pertama adalah annulus fibrosus buat valva truncus pulmonalis. Jadi namanya annulus
valva trunci pulmonalis, di mana ya dia fungsinya adalah untuk isolator di bagian sini ya. Jadi anulus fibrosus ini salah satu fungsinya adalah buat isolator. Jadi supaya jantung itu ruang-ruangnya itu dia tidak berdenyut secara berbarengan, tapi berurutan begitu. Oke, terus kita lanjut ke septum membranaceum. Intinya septum membranaceum itu dia adalah pars membranacea dari kedua bagian, jadi kedua septum gitu. Jadi dia mudah ruptur. Nanti ada beberapa klinis seperti misalnya atrial septal disease, terus ventricular septal disease dan lain-lain gitu. Kita masuk ke struktur internal jantung. Jadi pertama kita bahas dulu atrium dextra. Kalau atrium dextra itu intinya dia punya bagian kasar dan punya bagian halus. Kalau misal bagian kasar ini adalah musculus pectinati, terus ada bagian halusnya yang gini itu adalah sinus venarum cavarum, di mana di antara kedua struktur tersebut dia akan dipisahkan oleh sebuah peninggian, namanya adalah crista terminalis. Nah, crista terminalis ini kalau dari dalam dia tuh menonjol, tapi kalau dari luar dia kayak sulcus gitu. Makanya crista terminalis di bagian dalam dan sulcus terminalis di bagian luar gitu. Terus kalau ngomongin tentang atrium juga, itu ada struktur foramen. Ini adalah dulunya adalah foramen oval yang dia nutup ya, jadi fossa ovalis. Di sekelilingnya ada limbus ovalis atau peninggian yang mengelilingi. Nah, dulu si foramen oval ini punya pintu, namanya adalah valva foramina oval gitu. Oke. Terus dia juga punya ostium yang menghubungkan antara atrium dengan ventriculus, namanya adalah ostium atrioventriculare dextra atau tricuspidalis. Nanti dia punya cuspisnya itu punya 3 gitu. Terus di atrium dextrum itu dia punya auricula. Ini auricula ini secara fungsinya intinya dia tuh untuk mengatur daripada tekanan, karena dia itu kan dari musculus pectinati, jadi dia tuh bisa membesar mengecil gitu, tergantung apakah tekanan di dalam atrium itu tinggi atau enggak gitu. Jadi dia bisa mengejas gitu ya. Terus dia juga sebagai ruangan tambahan kalau misalnya si atrium itu butuh ruangan lebih ya untuk darah gitu. Terus di atrium dextrum itu juga ada muara dari beberapa ostium ya, ada ostium vena cava superior, ada ostium vena cava inferior atau valva Eustachii, terus juga ada ostium sinus coronarius atau valva de Bessy, dan ada juga ostium atau foramina dari venarum minimarum. Itu jadi muara dari vena cordis minimi gitu. Mungkin itu aja buat atrium dextrum. Selanjutnya kita ke ventriculus dextrum. Nah, intinya kalau di ventricle tuh dia ada struktur ciri khas musculus papillaris. Kalau di ventricle dextra itu dia ada yang bedain dari ventricle sinistra, ada trabecular septum marginal. Nah, di ventricle dextra sendiri itu ada struktur namanya trabecular carne, itu yang ini. Nah, trabecular carne itu dibagi jadi 3 buat yang di dextra. Itu ada musculus papillaris yang akan di apexnya terdapat chordatenina, terus ada trabecular septum marginal, terus ada gerigi yang menonjol. Nah, yang pertama itu adalah musculus papillaris. Intinya musculus papillaris tuh sebenarnya itu otot jantung ya, tapi dia tuh menonjol gitu di bagian endokardiumnya. Nah, si musculus papillaris ini fungsinya adalah untuk memperkuat daripada si chordatenina. Nah, chordatenina itu kan bakal nempel langsung ke cuspis daripada ostium atrioventriculare dextra gitu ya, misal di sini. Nah, jadi ketika darah itu masuk dari atrium dextrum, dia akan mengalir ke ventriculus dextrum. Nah, maka tekanan di ventriculus dextrum akan tinggi. Kalau tekanan di ventriculus dextrum dia tinggi, maka si valvanya tuh bakal nutup automatically. Nah, supaya di valva ini nutup dan dia nggak regurgitasi atau tetap kuat, makanya si musculus papillaris dan chordatenina ini bakal nahan dari si valvanya itu. Gitu. Terus selanjutnya ada trabecular septum marginal. Nanti trabecular septum marginal tuh dia kayak struktur yang menghubungkan antara septum interventriculare dengan bagian anterior. Nah, dia tuh bakal ngebawa bundle of His gitu, atau fasciculus atrioventricularis gitu. Terus selanjutnya ada gerigi menonjol. Nanti gerigi menonjol dari gerigi yang bakal menyelimuti dari septum interventriculare dengan ostium truncus pulmonalis. Oke, lanjut ke
ini dulu aja, ke atrium sinistra. Ini atrium sinistra. Atrium sinistra itu intinya dia nggak punya muskus pectinati, jadi dia cuma terdiri dari sinus venarum cavarum atau bagian halusnya aja. Terus kalau kita bicara mengenai atrium, ada foramen atau fossa valis ya sekarang namanya. Terus juga ada namanya ostium atrioventricularis sinistra atau bicuspidalis atau mitral. Terus kalau di atrium sinistrum dia juga ada muara dari vena, namanya vena pulmonalis. Dia ada dextra, itu yang dua ini. Ada vena pulmonalis sinistra superior dan inferior. Kalau ini yang superior, yang inferior nggak kelihatan. Dia ya udah sesuai namanya, dia bakal membawa darah langsung dari paru, jadi darah kayak oksigen gitu. Sama di sini juga ada struktur aurikulanya, dia juga untuk tambahan volume gitu. Oke, kita lanjut ke ventricle sinistra. Nah, di ventricle sinistra ini struktur ciri khasnya dia miokardiumnya tebal karena dia bakal memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, terus di ventricle sinistra juga dia punya satu ostium aja, namanya ostium valva aorta, yang bakal memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, sama seperti ventricle dextra, dia punya struktur namanya muscus papillaris ini. Dia bakal nahan dari chordae tendineae supaya nggak regurgitasi aliran darah dari ventricle ke atrium. Oke, mungkin itu aja. Oke, kita lanjut ke katup. Nah, katup jantung. Jadi katup jantung itu dia ya udah sesuai dengan ostiumnya. Jadi ada valva trunci pulmonalis, dia di bagian anterior secara posisi. Dia briefing dulu. Jadi valva jantung itu dia ada dua jenis, ada semilunar sama atrioventricularis. Kalau semilunar berarti dia yang akan bentuknya tuh kuspisnya tuh kayak semilunar gitu loh, kayak setengah bulan gitu. Tapi beda dengan yang atrioventricularis, ya udah dia bakal jumlahnya juga beda dan bentuknya juga beda gitu. Yang pertama adalah valva trunci pulmonalis, dia bagian dari semilunaris ya. Nah, dia ada 3 valvula. Ada valvula semilunaris anterior yang depan, valvula semilunaris dextrum, dan valvula semilunaris yang sinistrum. Terus kalau yang ini adalah valva aorta, di mana dia juga tersusun dari 3 valvula semilunar. Ada valvula semilunar sinistrum, dextrum, dan posterior, bedanya di situ. Terus ini ada atrioventricularis, dia ada yang sinistra dan juga dextrum. Kalau sinistra cuma 2 kuspis, ada kuspis anterior dan posterior. Di sini ada commissura. Terus ada kuspis trikuspid, dia ada 3, ada anterior, posterior, dan septal, membentuk valvula atrioventricularis dextrum dan valvula atrioventricularis sinistrum. Oke. Oh ya, kalau misalnya dalam kondisi sistol, artinya kan ventricle berkontraksi, berarti dia akan mengalirkan darah keluar gitu ya dari dari jantung gitu. Jadi si valva trunci pulmonalis dan valva aortanya bakal ngebuka gitu. Begitupun sebaliknya kalau diastol, berarti yang ngebuka adalah si atrioventricularis. Oke. Lanjut sinus. Nah, di valva aorta ataupun trunci pulmonalis dia punya sinus atau pelebaran. Jadi pada akhir masa sistol, si sinusnya tuh bakal keisi darah gitu. Nah, ada yang khusus dari sinus aorta. Jadi kan aorta tuh bakal bercabang ya, jadi bakal jadi arteri koronaria dextra maupun sinistra. Nah, si arteri koronaria dextra atau sinistra tuh bakal memvaskularisasi jantung gitu ya. Walaupun jantung itu dia memompa darah, tapi dia nggak korupsi gitu. Jadi dia dapat vaskularisasi buat tetap hidup dari arteri koronaria dextra maupun sinistra. Nah, si arteri koronaria dextra maupun sinistra ini dia bisa bekerja kalau pada masa diastol. Artinya ketika si ventrikelnya relaksasi gitu ya. Oke, buat vaskularisasi dari jantung sendiri dia ada ini ya. Jadi vaskularisasi jantung itu ada nutritif dan fungsional. Kalau yang nutritif dia menggunakan arteri koronaria dextra maupun arteri koronaria sinistra, di mana dia itu ini ya berasal dari sinus coronarius gitu. Nah, arteri koronaria dextra itu bakal memvaskularisasi dominan di bagian posterior. Oleh karena itu dia akan
bercabang yang menjadi ramus interventriculis posterior atau PDA, ramus marginalis, dia agak sedikit ke bagian anterior ya, dan ada ramus sinoatrial. Untuk arteri coronaria sinistra, dia akan memvaskularisasi daerah anterior dan lateral. Dia ada ramus interventricularis anterior atau LAD, jadi dia berjalan ke dia berjalan ke anterior dan akan bercabang menjadi ramus lateralis, arteri coronaria sinistra. Sementara untuk yang di bagian lebih lateral itu ada ramus circumflexia, dia akan bercabang menjadi ramus marginalis atau menjadi margin dari jantung gitu. Buat inervasinya sendiri, dia ada sensorik dan motor otonom. Kalau sensorik, dia akan berjalan berbarengan dengan serabut saraf simpatis ya, menggunakan serabut afferent. Kalau misalnya otonom, dia menggunakan plexus cardiacus, di mana dia ada simpatis parasimpatis. Kalau simpatisnya dia menggunakan ganglion cervicalis dan thoracalis T1 sampai T5. Intinya kalau misalnya simpatis itu kan fight or flight, jadi kayak ketika jantung tuh butuh nutrisi lebih banyak, makanya si arteri koroner jantung bakal dilatasi dan kontraksi jantung bakal meningkat, dan jantungnya juga bakal meningkat supaya memenuhi daripada kebutuhan jantung. Sementara untuk parasimpatis ya udah kebalikannya, dia pakai nervus vagus dan situasinya kebalikan yang dari yang tadi. Oke, mungkin itu aja buat jantung. Maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.